5 gram, maka kita akan aduk ke dalam air beras tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Kembali bersama channel Bekebun 78. Hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda yang masih terus menyaksikan berbagai tayangan yang ditampilkan di channel Bekebun 78 ini. Dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel Bekebun 78, jika memang bermanfaat, tentunya kami mengharapkan Anda dapat men-subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini ke depannya. Para pencinta sawit dimanapun saat ini berada, pada hari ini kita akan berbagi informasi kembali, karena kemarin kita mendapatkan komentar dari salah seorang rekan kita yang menyatakan bahwasanya air cucian beras ternyata memiliki kemampuan yang cukup baik untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dari pohon sawit. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan mencoba untuk mengupas, membahas mengenai air cucian beras ini yang memang sebelumnya kerap kali digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk tanaman-tanaman bunga atau tanaman-tanaman bibit-bibit yang ada di sekitar rumah mereka. Nah, pada hari ini kita akan coba untuk menerapkan air cucian beras ini untuk kita gunakan pada pohon keras seperti sawit ini. Nah, seperti apa? Yang perlu kita bahas pertama adalah mengenai air cucian beras ini. Kenapa air cucian beras ini memiliki manfaat yang begitu besar untuk pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman seperti sawit. Biasanya kita kerap kali hampir setiap hari kita selalu menggunakan atau menghasilkan air cucian beras karena kita selalu mencuci beras karena kita membutuhkan beras untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kerap kali air cucian beras ini kita buang begitu saja sehingga tidak kita manfaatkan, mengalir saja di parit-parit, di selok-selokan. Padahal air cucian beras ini memiliki suatu kadar atau kandungan yang sangat baik untuk tanaman. Seperti apa kandungannya? Nah, kita bahas berikut ini. Teman-teman, air cucian beras ini memiliki atau mengandung banyak nutrisi yang tentunya berguna untuk menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kalau biasanya ibu-ibu menggunakan untuk tanaman-tanaman bunga atau tanaman-tanaman bibit di sekitar rumah, nah kita akan menggunakan manfaatnya untuk tanaman sawit ini. Begitu banyak manfaat untuk air cucian beras ini, teman-teman, terutama untuk tanaman. Di antaranya, air cucian beras ini ternyata mengandung banyak nutrisi penting bagi tanaman, sekaligus juga mengandung bakteri baik. Dimana, teman-teman, di dalam kandungan air cucian beras ini terdapat 90% karbohidrat berbentuk pati yang penting untuk hormon auksin, alanin, dan giberelin pada tanaman. Nah, tentunya hormon-hormon ini sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan tanaman tersebut, dan ini memang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian, teman-teman, selain itu air cucian beras juga mengandung vitamin B1, kemudian vitamin K, mengandung protein, juga mengandung besi, mengandung kalsium, mengandung fosfor, dan juga mengandung boron. Dan tentunya kandungan inilah yang juga dibutuhkan. Selain juga terdapat kandungan seperti misalnya nitrogen yang ada dalam air cucian beras. Dan kandungan itu sangat bermanfaat bagi tanaman sawit, teman-teman. Nah, air cucian beras ini akan membantu beberapa hormon yang ada pada tanaman sehingga nanti akan bisa merangsang pertumbuhan pucuk daun. Jadi terutama seperti sawit ini, pada pucuk daun itu akan membantu pertumbuhan pucuknya. Kemudian dapat juga membantu membawa makanan ke seluruh sel-sel yang ada pada daun ini, pada batang ini misalnya. Kemudian manfaat-manfaat lainnya, teman-teman. Yang pertama adalah air cucian beras ini mengandung zat pati seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dapat menghambat pertumbuhan patogen. Patogen ini adalah zat-zat racun yang ada pada tanaman, kemudian dapat menghambat pertumbuhan patogen tersebut. Kemudian dapat mengurangi shock transplantasi. Selanjutnya, merupakan sumber energi bagi tanaman kita. Kemudian juga, teman-teman, dapat membantu proses fotosintesis. Nah, ini penting, terutama pada daun-daun seperti ini. Proses fotosintesis ini akan membantu tentunya untuk merangsang nanti pertumbuhan buah. Kemudian, teman-teman, selanjutnya adalah mencegah tanaman ini layu. Kita kerap menemukan tanaman sawit ini layu,
tidak tahu penyebabnya. Nah, dengan air cucian beras ini dapat mencegah ya tanaman tersebut layu. Kemudian dapat mempercepat juga pertumbuhan bunga. Nah, ini yang kita harapkan. Karena dengan pertumbuhan bunga yang baik, maka produksi pun akan baik. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan pupuk dengan air cucian beras ini? Nah, kita lihat dulu video pembuatannya berikut ini. Jadi kita sudah menyiapkan beras. Ini 3 canting kita siapkan. Kemudian tempat 1 wadah. Dan juga air kurang lebih 1 liter, teman-teman. Nah, kemudian beras ini akan kita cuci dan akan kita ambil airnya. Kita masukkan dulu secukupnya airnya untuk cucian yang pertama. Air cucian yang pertama inilah yang akan kita ambil untuk kita gunakan sebagai pupuk karena kandungan gizinya masih cukup tinggi. Ambil, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman, air yang kita dapatkan. Dan apabila kita kumpulkan air ini setiap hari, maka tentunya akan banyak air cucian beras yang kita dapatkan. Dan tentunya akan banyak juga tempat yang akan kita, atau pohon yang akan kita berikan air cucian beras ini, sehingga akan tentunya berdampak terhadap pertumbuhan pohon sawit yang akan kita beri pupuk Ajinomoto dan cucian beras. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita akan memanfaatkan air cucian beras yang akan kita gunakan untuk menjadi sebagai pupuk sawit. Jadi teman-teman, setelah tadi kita buat larutan air beras sebanyak 1 liter, setelah kita kumpulkan, kemudian akan kita campurkan dengan 5 gram Ajinomoto. Ini sudah saya siapkan Ajinomotonya. Jadi kita letakkan saja, kita perkirakan seujung sendok. 5 gram itu sekitar seujung sendok. Nah, setelah kita perkirakan ini 5 gram, maka kita akan aduk ke dalam air beras tadi. Aduk hingga merata. Ini sudah kita campurkan antara 5 gram Ajinomoto, kemudian kita gabungkan dengan 1 liter air beras ini untuk jatah 1 pohon. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa air beras memiliki kandungan zat yang sangat berguna bagi tanaman, terutama pohon sawit. Juga Ajinomoto bisa kita lihat pada video-video sebelumnya, bagaimana kandungan manfaat Ajinomoto ini yang sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan maupun pengaruh terhadap buah sawit itu sendiri. Dan tentunya apabila kita campurkan, tentunya akan, insya Allah akan lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi. Karena air beras memiliki kandungan gizi tersendiri, Ajinomoto juga memiliki kandungan tersendiri. Sehingga dicampurkan 2 kandungan ini akan memiliki kemampuan yang sangat dahsyat dalam mengolah pertumbuhan, pembuahan pada pohon sawit khususnya. Nah, lebih bagus lagi teman-teman, juga kita informasikan di sini, air beras ini kita fermentasi. Namun sebelumnya mungkin kita ingin mengumpulkan air berasnya karena pohon sawit kita banyak, jadi bisa kita kumpulkan dengan setiap hari kita kumpulkan di jerigen atau di tempat-tempat wadah yang cukup besar, kita kumpulkan, kemudian kita fermentasi selama lebih kurang 14 hari. Kemudian bisa juga kita campurkan dengan gula merah, gula pasir, atau lebih baik lagi kita campurkan dengan EM4. Nah, dengan difermentasi maka akan menimbulkan bakteri-bakteri baik yang juga akan dapat semakin besar pengaruh daripada kandungan zat gizi yang ada di dalam air beras ini. Oleh karena itu ini bisa kita fermentasi, tapi karena hari ini kita hanya melakukan percobaan sederhana saja, kita langsung saja. Ini tetap ada memiliki manfaat, tetap memiliki zat gizi untuk pertumbuhan dari tanaman sawit. Jadi hari ini kita hanya mencampur air beras yang sudah kita ambil tadi dengan Ajinomoto untuk kita aplikasikan kepada tanaman sawit. Nah teman-teman, tadi sudah kita lihat bagaimana proses pembuatan air cucian beras, kemudian kita gabungkan dengan Ajinomoto yang sebelumnya, pada video sebelumnya kita semua sudah tahu bagaimana kandungan Ajinomoto ini untuk tanaman. Nah, kita gabungkan dengan cucian beras yang juga memiliki kandungan yang sangat bermanfaat. Nah, kedua kandungan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi tanaman. Nah, selanjutnya setelah kita buat tadi, kemudian kita akan langsung aplikasikan kepada tanaman kita
ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman. Oleh karena itu tentunya air hujan beras mulai saat ini jangan kita buang, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian kita gunakan dan kita manfaatkan, dan tentunya relatif dapat menghemat biaya produksi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jika ini bermanfaat, silakan subscribe channel Berkebun 78. Terima kasih, salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.